Sengsaraku, Engkau yang menghibur air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghibur air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Pada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Pada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Semua yang boleh hadir pada siang hari ini, baiklah kita tenangkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan yakinilah bahwa Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi keluarga, bagi kita semua yang berduka pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang berduka yang terkasih dalam Kristus, dengan rasa sedih hati kita mengadakan ibadah perpisahan dengan almarhumah Ibu terkasih Hana Pepe yang kita kasihi yang dikasihi oleh kita semua. Sebentar lagi kita akan menghantarnya ke tempat pemakaman peristirahatan sementara. Namun kita tidak boleh putus asa seperti orang yang tidak mempunyai harapan, sebab kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Kita yakin bahwa keselamatan kekal telah menjadi bagian dari almarhumah di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita berdoa dan memohon penghiburan dan peneguhan iman bagi keluarga, bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Yohana Pepe di tempat ini. May komita openani saya kan menolong buang pendam sulanasa yang dimungkinkan untuk berdiri.
Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bagi segenap kita umat manusia, firman Tuhan katakan bahwa orang yang percaya itu diikat dalam persekutuan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang mana? Alami saat ini firman Tuhan akan hadir untuk menguatkan dan menghibur kita sekalian. Oleh karena itu selaku keluarga, anak-anak dan cucu jemaat Tuhan yang ada hadir, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan diperdengarkan. Kita berdoa.
Tuhan tahu apa yang sedang kami alami dan kami rasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu kami serahkan duka yang kami alami. Dan firman Tuhan saat ini akan diperdengarkan buat kami semua. Lebih khusus bagi anak-anak, cucu, dan seluruh rumpun keluarga. Kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan kami untuk memahami firman-Mu yang ada hadir untuk menguatkan, untuk menghibur bagi kami, bagi keluarga di tengah duka yang dalam yang saat ini kami alami dan keluarga cukup alami. Jauhkan dari segala kesia-siaan dengaran kami, pikiran kami, bahkan bagi hamba-Mu yang akan mau menyampaikan firman-Mu ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga rangkaian acara ibadah pemakaman saat ini berjalan di bawah Tuhan. Mendengarkan kami berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Akan saya bacakan untuk kita sekalian melalui dengan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dan saat ini ada hadir di jemaat Tuhan yang ada di Pau Bali, Lampung Baru, di tengah duka yang saat ini kita alami. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat Roma 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
Sampai demikian firman Tuhan yang ada kita dengar saat ini dan menjadi penguatan, penghiburan di tengah menghadapi duka yang kita alami saat ini. Sabe lombok ada Pak pengalaman dah batu ya tonda tua pada teman-teman ada rampona dia curhat kurang lebih 1 tahun dan saya cari-cari setelah anak terkasih Mama Anding masih ada dalam rumah ini. Pertama kali saya pimpin ibadah di tempat ini untuk menunggu majelis gereja. Duluan ke sini masuk dalam rumah, ada banyak yang diutarakan. Ketika saya di Toraja pada minggu lalu, ketika kehadiran atau mau datang ke sini, saya belum terlalu tahu pasti bahwa ternyata orang tua ini yang meninggal. Saya masih bertanya-tanya dalam pembinaan, siapa ya, apalagi 2 jemaat Tuhan yang beruntun dipanggil oleh Tuhan. Saya katakan siapa yang datang, indan date malemona sampai buang. Ya, saya sangat gelisah ketidakhadiran dalam kegiatan atau duka yang dialami oleh seluruh anggota jemaat Tuhan di sini. Setelah itu dari penjelasannya bahwa ternyata nenek Anding yang ada hadir di tengah-tengah jemaat yang selama ini kurang lebih 1 tahun. Jujur saya katakan saya cari-cari selama ini. Dan saya ingat dari ungkapan dan curhatnya, dan itu masih sangat terbayang dari ucapan orang tua terkasih. Kuncinya bahwa dia mengasihi dan sungguh mencintai bagi anak-anak dan cucu-cucu. Namun demikianlah bahwa ilang dan bangke ia tu anak cia, anak menantu yang kadangkala tidak sesuai harapan-harapan dari orang tua. Namun ketika saya mengingat seperti itu, saya mau katakan, dan bagi kita semua ini, bahwa akan kita menuju seperti apa yang dituju dan dialami dan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Ya betul, yaitu kita sebagai anak, yaitu kita sebagai kaum tua, inanglah tontong ke ialah perang itu jonan kadang napuang na ditontong di pogau lang Allah katuan. Ya, saya tidak terlalu mau jauh apa yang semua orang tua katakan kuncinya dan garis besarnya yang saya sampaikan. Dan saya katakan bahwa orang tua terkasih yang
mengaku sekarang ini dia kuat dalam iman keyakinan. Firman Tuhan datang kepada kita saat ini memberikan penguatan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Rando tang me pagarando rando, pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan yang telah kita dengarkan pada saat ini dari Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, yang sesungguhnya mengajak kepada kita dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Tentunya dalam hidup kita ini kadangkala kita mengharapkan sesuatu dalam hidup, namun kadangkala pula apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi yang kita harapkan. Kadangkala janji yang mengecewakan dan apa yang kita harapkan seringkali dialami mungkin dalam kehidupan dalam hidup kita. Entah itu dalam suatu, kalau orang bisnis, atau kalau sekarang ini banyak yang belanja online, ya biasa kiram itu rajin koma belanja online, nah nama buas itu mirakat biasa belanja online. Canggih nasa mau kata tuh, mau bikan deh bisa duka mau di online. Ya, kadang-kala ketika muncul kalau soal makanan, wah tidak sama dengan harapan atau yang lain-lain. Kadang-kala ada awalnya gambar dan foto yang kita lihat dan kita pandang bagus, indah, namun akhirnya tidak, jarang untuk berujung kekecewaan. Saat pesanan datang tidak sedikit yang tertipu. Namun saudara-saudara, tidak demikian dengan janji Allah bagi orang percaya. Ada masing-masing keyakinan yang diyakini, dan saya berbicara keyakinan bagi umat Nasrani. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup dalam kekristenan bebas tantangan dan penderitaan. Oh ya, tuh sarani, saya mana menderita, saya mana alami banyak pergumulan. Tetapi kepastian janjinya adalah Allah akan setia untuk menyertai kita dalam berbagai penderitaan dan kesengsaraan. Makanya harapan kita mesti berfokus pada janji dan kesetiaannya semata-mata. Nah, saudara-saudara, pengharapan menjadi indah bila kita membiarkan Roh Allah sendiri yang menanam dan membentuknya dalam hati kita. Kekuatan dari Roh Allah sendiri yang menolong kita sanggup melawan keputusasaan, karena kita memiliki pengharapan.
besar atau kecilnya penderitaan, tidak akan berarti lagi jika dibandingkan dengan keistimewaan dan anugerah yang dijanjikan bagi setiap orang percaya. Nah, saudara-saudara, anak-anak rumpun keluarga, untuk teguh pada pengharapan, maka setiap orang percaya memerlukan ketekunan dan kesetiaan. Kita perlu tekun dan setia menaruh harap pada kasih setia Allah yang tetap beserta kita dalam menghadapi berbagai kesengsaraan, berbagai penderitaan, berbagai tantangan dan pergumulan. Dan itulah yang dihadapi oleh orang tua kita yang sekarang ini terbaring kaku, yang sebentar tidak akan kita lihat lagi. Tinggal bagaimana kita hidup ini, kita sudah tahu sekarang ditandai mosolanasan. Kumua ya telino akanlah ditampe. Ya motolang kapatonganan si misa inang latong ya tuh puanglah dini kumparampo itu mintu katuan. Yang terakhir ungkapan nate tomatua kumua ya mandari kumua ibu pendeta inang kumparampo tu sarro kulang ngampuang inang bukana say kumainak uang ula tontong kusesolana lantai kamatuangku lantai sakilan kaleku kondong berita laku anakku ya itu pergumulan bagi mama Ada lagu param kukumaya tu kita yang naden tu tomatuan ka nalambo kamatuan tungan umur panjang ini modetulah dini ungkamayai tungan itu tomatuan kabelan naman kami kina kamayai na tambuk ki kasera bulan na apa nunduk ki saya lagu dikua bisa ki undahan ka ande lan halo ketuan lasi sondaki lasi daranan aina laden sibiarkan yang naden apa lan Allah ketuan tadi tamui selaku anak dengan orang tua harus kita terus untuk komunikasi dengan baik antara anak, antara cucu, antara rumpun keluarga anandungan di solanasan kumua ya telino sang materi dong mentere itu ladinai ya motonen utotemo ladinai tuntong nasi kamasian si daranan si kamali bisa solami ya tu barang apa kesengah-sengahan adalah ditampenasan nyatakan dalam hidup waktu yang Tuhan masih anugerahkan untuk kita sekalian. Hidup kekristenan bukan berarti terbebas dari segala penderitaan, tetapi melalui ketekunan menimbulkan dari tahan uji menimbulkan sebuah pengharapan dan pengharapan dalam Kristus tidak kecewakan. Dan itulah yang difirmankan dan disampaikan Paulus kepada kita sekalian pada saat ini. Pengharapan yang tidak mengecewakan hanya melalui dengan kasih Yesus Kristus dan pada masing-masing keyakinan yang ada kita pegang dalam hidup yang masih ada terbentang dari waktu yang ada. Roh Kudus untuk
bersama dengan kita semua dalam keyakinan masing-masing kita dari agama yang kita anut, dalam kepercayaan hanya satu di dalam Allah Tritunggal, Allah yang memberikan hidup dan keyakinan dalam yang Tuhan kasih anugerahkan yang kita yakini pada masing-masing. Dan Yesus, Roh Kudus ada menolong kita. Amin. Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
hidupku. Bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahmu, panggil nama Yesus yang selalu menolong. Datang pada Yesus yang setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan langkahmu. Tambahkan hatimu, sandarkan
kami merasakan kehilangan atas meninggalnya orang yang kami kasihi dan kami cintai. Kami menangis berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang memberi hidup dan kehidupan buat kami dan buat orang yang kami kasih dan kami cintai selama ini. Setelah memberikan hidup dan mengasuh anak-anak melalui dengan hidup tercinta, ya, kasihi dan mencintai juga bagi anak-anak yang tidak terlepas dari saudara bersaudara, tidak ada yang menolong. Bila badai hidupmu menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu. PKJ 285. Penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya Tuhan, dari penghiburan sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba. Terimalah berkat dari Tuhan, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pepenan itu dalam bentuk badong, uang mangga, umpabegan di puang mangka undalai sule. Ya, ya. Badongan nilai. Nah, ini kita akan jadikan ya diseduh kadang ke diangkat atulen penarian nih. Ya, pabata tu penami anak po maka memika masai menangis dalam pengharapan kepada Tuhan. Namomi kumarorau seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Buang mangkau pabengan nih.
bagi keluarga, tetap kuat berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memasukkan orang hati yang telah disediakan, kita menyanyi Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan.
Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan ayat 19b menyatakan, kita diajak melihat dengan jelas dan menghayati, serta terus merenungkannya bahwa manusia diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami sebelum orang tua kita dimasukkan ke dalam patani. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Silakan keluar. Kau pernah merasakan atau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau diakan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban, takkan pernah dia biarkan.